Seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya. Ku ukir semua mimpi-mimpiku dalam angan-angan yang indah. Ku berjuang dari rasa sakit, sirnakan ragu di hatiku. Seperti jalan ku kan terbang menembus awan, bebaskanku dari rasa takut. Ku berdoa semoga hal baik akan tiba dan bahagia selalu bersamaku. Ubah sedih menjadi senyuman. Mimpimu, aku terbangkan harapan menembus langit. Ku percaya hati kan menuntutku. Mimpiku ini akan jadi nyata dan bahagia selalu ada. Seperti jalan ku kan terbang menembus awan, bebaskanku dari rasa takut. Ku berdoa semoga hal baik akan tiba dan bahagia selalu bersamaku. Aku terbangkan harapan menembus langit. Ku percaya hati kan menuntutku. Mimpiku ini akan menjadi nyata dan bahagia selalu ada. Dan bahagia selalu ada. Dan bahagia selalu Benar ya, tagihan samanya tagihan tidak mau melakukan itu lagi. Kira-kira apa yang akan dibuat? Saya siap menerima sanksi dari Ibu. Oke, terima kasih. Wah, kalian tahu. Saya terpampang dulu. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, apa itu sebenarnya budaya positif dan apa itu keyakinan kelas? Kita mau buat keyakinan kelas. Nah, sebelum itu saya ingin tanya sama kalian. Di sekolah kita ada nggak peraturan sekolah? Contoh satu, tunjuk tangan. Ada yang tunjuk tangan? Siapa yang tahu? Pak. Hadir? Ada Tepat waktu jam berapa kita masuk? jam 7. Jam 7.15. jam 7. Iya. Itu peraturan dari sekolah. Apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Memakai seragam yang lengkap dan rapi. Itu peraturan dari sekolah. Sekolah ya. Itu namanya peraturan. Apa tadi? Hadir. 7.15.
seragam, dan atribut. Kemudian apa lagi? Buang sampah. Ada lagi? Ada lagi? Cuman itu peraturan sekolah kita? Ada nggak lagi yang lain? Membersihkan kelas. Katakan Apa email? Cuma itu peraturan sekolah kita? Ada yang chat? Apa lagi? Dilarang merokok. mana buat? Ada lagi? Dilarang menggunakan sepatu dalam kelas. Oh, dilarang menggunakan Sepatu dalam kelas. Itu keyakinan kelas. Nah, kira-kira seperti inilah yang namanya peraturan sekolah, benar ya? Iya. Tapi kamu perhatikan, ada nggak yang melanggar ini? Ada. Jadi sebenarnya peraturan itu dibuat untuk apa? Ditaati. Tapi pas ini? Yang udah silakan. Yang lain, iya, dilarang membuli. Gantian. Oke, Pak Rezi, pakai acara bunga-bunga ya. Lengket. Ada lengket. Coba. Tidak membuang sampah di laci. Ada lagi? Udah? Nah, jadi ini yang kamu yakini ya. Yang pertama itu dilarang berpindah-pindah tempat duduk. Ya, dilarang membuang sampah di dalam kelas. Ini sama ini seperti ini. Sampah dalam laci, sampah dalam kelas, menjaga kebersihan. Jadi bahasanya lebih bagus yang mana? Dilarang membuang sampah atau menjaga kebersihan? Nah, jadi kalau dia keyakinan kelas, kalau bisa itu bahasanya positif. Jangan ada kata tidak boleh atau dilarang, tapi gunakanlah bahasa yang positif. Jadi kalau tidak membuang sampah di laci, dilarang membuang sampah di kelas, itu lebih bagus kita pakai menjaga kebersihan. Itulah keyakinan kelas. Nah, jadi
serta dikembangkan di sekolah dalam jangka waktu lama, hingga menjadi pegangan dan diyakini seluruh warga di sekolah tersebut, sehingga memunculkan sikap dan perilaku seluruh warga sekolah. Nah, yang menjadi pengertian budaya positif itu sebenarnya nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Apakah itu bisa? Benarkah kita bisa mengontrol perilaku siswa atau murid kita di sekolah? Mari kita lihat. Bapak Ibu, ini yang menjadi tujuan budaya positif. Nah, budaya positif itu tujuannya mewujudkan budaya positif di sekolah, membangun motivasi internal murid dalam pembelajaran, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Seperti itu sih sebenarnya tujuan dari budaya positif. Nah, di SMA Negeri 2 sendiri sebenarnya Bapak Ibu yang di SMA 2 ini sudah banyak ya kita melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari Senin sampai Sabtu itu kegiatan paginya itu penuh. Ya Bapak Ibu, Senin itu kita melakukan upacara bendera, di hari Selasa itu kita ada literasi ya Bapak Ibu, literasi CBL, Ceria Bersama Literasi. Nah, hari Rabunya itu ada unjuk kreativitas. Hari Kamis itu ada English Day. Ya kan Bapak Ibu, Jumat itu kita ada kegiatan keagamaan baik yang Nasrani maupun untuk yang Muslim. Di hari Sabtu kita ada kebugaran. Jadi untuk kegiatan di SMA 2 itu yang merupakan kegiatan positif itu sangat banyak. Masih ada juga kegiatan di luar dari yang rutin dilakukan di pagi hari. Pulang sekolah kita melakukan pembimbingan esai untuk anak-anak kita. Seperti itulah kegiatan yang kita usahakan menjadi budaya positif di sekolah kita. Nah, apa saja sih sebenarnya yang meliputi budaya positif itu? Budaya positif meliputi perubahan paradigma stimulus respon, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama, perubahan paradigma, stimulus, respon. Nah, di sini, bagaimana sih sebenarnya perubahan paradigma stimulus respon ini Bapak Ibu? Di sini kita bisa lihat, menurut Stephen Ray Covey tahun 1991, jika kita ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia. Ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu, kita yang bisa mengubah diri kita, bukan kita mengubah orang lain. Nah, kita bisa lihat di sebelahnya itu. Realitas, kebutuhan. Kita menganggap kebutuhan kita sama. Sebenarnya menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Belum tentu Bapak Ibu. Saya dengan Bu Niar itu mungkin memiliki gambaran yang berbeda dengan satu hal. Memiliki gambaran yang berbeda tentang dunia. Seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi berbeda ya Bapak Ibu, kita memandang orang lain bisa mengontrol kita. Belum tentu. Yang bisa mengontrol diri kita itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, disinilah miskonsepsi, meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini panjang banget untuk dibaca Bapak Ibu, jadi kita baca sama-sama aja. Ilusi, khayalan guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut,
Hal ini karena murid tersebut tidak sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, di sini kita lihat ya Bapak Ibu, kita sebenarnya bukan mengontrol murid menurut kehendak kita, tapi memang murid itu memilih untuk dikontrol seperti itu. Jadi nggak semuanya sama. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, itu konsep disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan berwarna. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat. Disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Nah, kita perhatikan murid-murid kita ya Bapak Ibu. Coba kita renungkan sendiri. Apakah disiplin yang kita buat itu memang ada di dalam diri murid-murid kita? Apakah mereka contoh disiplin itu hadir tepat waktu? Kita sepakat bel itu jam 7. Apakah mereka hadir itu karena motivasi diri mereka sendiri? Atau karena hal lain, atau karena takut dihukum. Seperti itu. Jadi kita sebenarnya memang harus menanamkan atau membuat budaya positif, ada motivasi di dalam diri mereka sendiri untuk hadir itu tanpa ada paksaan, tanpa ada ancaman, tanpa ada hukuman. Seperti itu. Tujuannya apa disiplin positif ini? Untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri sendiri, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah, seperti yang saya katakan tadi. Apakah memang kalau tidak ada kita di situ, mereka memang tetap datang tepat waktu? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka itu hadir memang karena ada motivasi sendiri, atau karena takut dihukum, atau karena pengen mendapat hadiah. Nah, di sini kita lihat bagaimana sih kita sebenarnya melakukan pendekatan disiplin positif. Bagaimana menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa ada kekerasan. Bisa nggak tuh Bapak Ibu? Memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Itu yang kita inginkan ya Bapak Ibu. Jadi kita membangun disiplin positif ini memang dari dalam diri siswa itu sendiri. Bagaimana kita memotivasinya tanpa ada kekerasan, tanpa kita melakukan hukuman. Memang berat ya Bapak Ibu tugas kita sebagai guru. Ini strategi yang saya terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Mungkin kita juga sama-sama Bapak Ibu guru ini sudah menerapkannya di kelas kita masing-masing. Memberikannya tanggung jawab, misalnya untuk kebersihan kelas. Tiap hari sudah ditentukan jadwal piket, seperti itu. Itu bentuk supaya mereka bisa bertanggung jawab atas tugas di kelasnya. Yang ketiga itu keyakinan kelas. Ini sudah kita terapkan ya Bapak Ibu. Saya rasa ketika kita mulai masuk tahun belajar baru ya, selesai PPDB, kita masuk kelas, Bapak Ibu guru yang masuk pasti sudah membuat keyakinan kelas masing-masing. Baik itu guru mapel, wali kelas, pasti sudah membuat keyakinan kelas. Nah, bagaimana sih sebenarnya keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu apa beda dengan peraturan? Di sekolah ada peraturan, di kelas ada keyakinan kelas. Kalau peraturan itu tatanan atau aturan yang berasal dari luar diri individu. Sedangkan keyakinan kelas itu nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama.
yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Di sini saya ada beberapa tahapan dalam menyusun keyakinan kelas. Sepakat kita Bapak Ibu ya, sudah membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing kan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Nah, sudah banyak. Kalau di SMA 2 saya yakin ini banyak para mentor, banyak yang sudah lulus CGP-nya nih. Sudah, Bu. Jadi guru semua, seperti itu. Nah, sesuai nggak ini dengan tahapan yang saya buat ini, penyusunan keyakinan kelas? Pertama, kita harus tanya pendapat murid dulu tentang masalah dan harapan kelasnya. Dia mau kelas yang seperti apa? Kelas yang nyaman, kelas yang menyenangkan, seperti itu. Nah, yang kedua kita explore ide dari murid untuk mencapai kelas impiannya. Nah, dari ide murid itu, baru kita mengambil kesimpulan dan menjadi keyakinan kelas seperti itu. Setelah terbentuk ide, baru kita mendatangani kontrak keyakinan kelas dengan seluruh anggota kelas, termasuk wali kelas atau guru yang membuat keyakinan atau kesepakatan kelas bersama. Lihat bersama poster atau kontrak keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Artinya, kita sebenarnya harus melakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Nah, jadi Bapak Ibu, bukan setelah kita buat, kita biarkan saja. Ya tidak seperti itu sebenarnya. Kita harus melakukan refleksi. Benar nggak kita sudah melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati seperti itu. Tapi kebanyakan kita sering lupa ya Bapak Ibu. Maksud saya juga sih, setelah dibuat sudah gitu. Kalau refleksi mungkin karena waktu kita dengan kesibukan masing-masing ya Bapak Ibu, rasanya memang sangat kekurangan waktu untuk melakukan refleksi terhadap kesepakatan kelas yang sudah kita susun. Kemudian yang ketujuh, kita harusnya selalu mengingat budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, apa itu sebenarnya budaya positif dan apa itu keyakinan kelas? Kita mau buat keyakinan kelas. Nah, sebelum itu saya ingin tanya sama kalian. Di sekolah kita, ada nggak peraturan sekolah? Contoh, satu, tunjuk tangan. Ada yang tunjuk tangan? Siapa yang tahu? Pak. Hadir? Ada tepat waktu. Jam berapa kita masuk? Jam 7 pas. Jam 7. Itu peraturan dari sekolah. Apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Memakai seragam yang lengkap dan rapi. Itu peraturan dari sekolah. Sekolah ya. Itu namanya peraturan. Apa tadi? Hadir 7.15, ya kan? Kemudian seragam dan atribut. Kemudian apa lagi? Buang sampah. Ada lagi? Ada lagi? Cuman itu peraturan sekolah kita? Ada nggak lagi yang lain? Membersihkan kelas. Katakan dulu. Apa email? Semuanya itu peraturan sekolah kita? Ada yang chat? Apa lagi?
dilarang merokok. Mana, Boy? Ada lagi? Dilarang menggunakan sepatu dalam kelas. Oh, dilarang menggunakan Sepatu dalam kelas. Itu keyakinan kelas. Itu masuk keyakinan kelas. Nah, kira-kira seperti inilah yang namanya peraturan sekolah, benar ya? Iya. Tapi kamu perhatikan, ada nggak yang melanggar ini? Jadi sebenarnya peraturan itu dibuat untuk apa? Ditaati. Tapi pasti di peraturan. Yang udah silakan. Yang lain, iya, dilarang membuli. Gantian. Bisa, Rek? Bisa, Ulang, Pak. Oke, Pak Rezi, pakai acara bunga-bunga ya. Lengket. Ada lengket. Ada lengket. Ya, coba. Lengket. Tukar. Tidak membuang sampah di laci. Ada lagi? Udah? Nah, jadi ini yang kamu yakini ya. Yang pertama itu dilarang berpindah-pindah tempat duduk. Ya, dilarang membuang sampah di dalam kelas. Ini sama ini, seperti ini. Sampah dalam laci, sampah dalam kelas, menjaga kebersihan. Jadi bahasanya lebih bagus yang mana? Dilarang membuang sampah atau menjaga kebersihan? Nah, jadi kalau dia keyakinan kelas, kalau bisa itu bahasanya positif. Jangan ada kata tidak boleh atau dilarang, tapi gunakanlah bahasa yang positif. Jadi kalau tidak membuang sampah di laci, dilarang membuang sampah di kelas, itu lebih bagus kita pakai menjaga kebersihan. Itulah keyakinan kelas. Nah, jadi